Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nanda Jarti, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi K3 di perusahaan, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Azari Panitia yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 2 dan materi ketiga akan mempresentasikan tentang perangkat dan prosedur informasi K3. Saya tidak hanya sendiri di sini, ada rekan lain yang membantu dalam presentasi kali ini, yaitu ada Angelina Advendita Juditia, Nova Nurjana, Rehan Mawadi, dan Siti Sarifah Lubis. Mengapa SIK3 penting? Karena ketika kita tidak menerapkan SIK3 dengan baik, maka kecelakaan dan penyakit akibat kerja akan semakin meningkat. Lalu juga kita bisa mengetahui penyebab utamanya apa aja dari kalau kita menjalankan SIK3 dengan baik, dan untuk perusahaan juga bakalan tahu apa aja benefitnya ketika menjalani SIK3 dengan baik. Untuk kecelakaan dan penyakit kerja, kecelakaan penyakit kerja dan penyakit akibat kerja masih signifikan di banyak sektor. Kalau ketika kita tidak menjalani SIK3 dengan baik, maka kecelakaan dan penyakit kerja itu akan naik. Justru sebaliknya, ketika kita menjalani SIK3 dengan baik, maka kecelakaan dan penyakit kerja itu akan menurun. Penyebab utama itu sering terjadi yaitu human error, kondisi lingkungan yang tidak aman, dan peralatan tidak aman. Kalau untuk human error itu contohnya kayak bekerja tidak serius atau bercanda, habit buruk, dan kurangnya pelatihan K3. Untuk kondisi lingkungan yang tidak aman itu bisa dari pencahayaan yang tidak sesuai standar, atau ventilasi udara yang tidak baik, seperti kayak udara bersih nggak ada tempat masuk dan udara kotor tidak ada untuk tempat keluar. Makanya ventilasi itu penting untuk sirkulasi udara yang bagus. Lalu ada peralatan yang tidak aman, itu seperti perusahaan tuh biasanya tuh malas kayak membeli peralatan baru dan lebih memilih menggunakan peralatan yang udah usang. Itu juga membuat resiko kecelakaan kerja semakin tinggi. Lalu ada mesin-mesin tanpa pengaman, dan yang terakhir itu kayak APD tidak layak pakai. Itu contoh dari penyebab utama dari yang tadi. Untuk kewajiban perusahaan itu, perusahaan wajib melindungi tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Kenapa penting untuk perusahaan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan kerja? Karena itu timbal balik menurut saya. Ketika perusahaan bisa memberikan benefit yang baik dan meningkatkan kesejahteraan kerja, maka pekerja akan semakin produktif. Dan justru sebaliknya, ketika perusahaan tidak melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka profitnya akan turun atau kinerja akan berkurang. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang akan kami bahas itu. Yang pertama itu ada apa itu SIK3, itu nanti akan dijelaskan oleh Rehan, dan definisi konteks perusahaannya juga apa. Lalu yang kedua apa landasan hukum K3 di Indonesia, itu ada UU, PP, dan Permenaker. Ketiga itu bagaimana standar internasional K3-nya, lalu klasifikasi perangkat informasi K3, ada perangkat keras, perangkat lunak, brainware, database, dan jaringan. Selanjutnya itu ada prosedur identifikasi bahaya dan alur prosedur, tantangan dan implementasi, lalu apa rekomendasi perbaikannya, dan manfaat dan tantangannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memberi pemahaman komprehensif tentang SIK3, lalu menjelaskan komponen utama sistem apa saja, lalu mendeskripsikan pengolahan informasi secara terstruktur, sama menganalisis kontribusi sistem terhadap keselamatan kerja. Lalu selanjutnya itu ada pengertian sistem informasi K3 yang akan dipaparkan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi K3. Sistem informasi K3 ini digunakan untuk mengelola data keselamatan dan kesehatan kerja mulai dari pengumpulan, penyimpanan, sampai pengelolaan data. Dengan adanya sistem ini, perusahaan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi sistem ini sangat penting untuk mendukung keselamatan kerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan untuk SIK3.
Pada slide ini dijelaskan fungsi utama dari SIK3, yaitu sistem ini membantu mencatat data kecelakaan atau potensi bahaya, mengidentifikasi risiko, serta memantau program K3 secara berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dengan fungsi tersebut. SIK3 dapat membantu meningkatkan keamanan dan efektivitas kerja. Selanjutnya, landasan hukum SIK3 di Indonesia. Slide ini menjelaskan landasan hukum K3 di Indonesia. Ada beberapa aturan yang menjadi dasar penerapan K3, seperti Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Ketenagaan Kerja. Aturan ini dibuat agar perusahaan memiliki tanggung jawab dan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Karena itu penerapan K3 harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya itu adalah landasan standar internasional SIK3 yang akan disampaikan oleh Kak Angel. Kepada Kak Angel, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan standar internasional sistem informasi K3. Standar internasional digunakan sebagai acuan dalam penerapan sistem informasi K3 agar lebih terstruktur, aman, dan sesuai praktik global. Di sini standar pentingnya itu ada ISO 45001, itu adalah sistem manajemen K3. Tahun revisinya itu di 2018. Lalu ada ISO 31000, itu tentang manajemen risiko. Yang ketiga ada ILO OSH 2001, itu tentang pedoman sistem K3 dari ILO. Yang keempat ada ISO 7010, itu adalah rambu-rambu keselamatan. Lalu ada GHS revisi 9, itu di tahun 2001 adalah klasifikasi bahan kimia. Dan ada NFPA 101, itu tentang standar keselamatan kebakaran. Dan ISO 11228, itu tentang ergonomi atau penanganan manual. Itu tahun revisinya itu adalah 2021. Standar ini membantu perusahaan mengelola risiko, meningkatkan keselamatan, dan meminimalkan kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi perangkat sistem informasi K3. Sistem informasi K3 terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, itu seperti komputer, server, perangkat I atau O untuk operasi sistem dan alat monitoring. Yang kedua ada server atau perangkat lunak, aplikasi K3, sistem pelaporan kecelakaan. Yang ketiga ada brainware atau manusia, itu operator, admin, petugas K3. Dan yang keempat ada database dan jaringan, penyimpanan data dan koneksi sistem. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengolah K3 secara efektif. Contoh dari perangkat ini tuh seperti kalau di hardware itu ada sensor, itu tuh kayak mendeteksi gas berbahaya untuk di perusahaan migas atau perusahaan yang ada bahan kimianya gitu. Dan untuk yang software itu adalah data masuk ke sistem, seperti aplikasi untuk ada barang yang masuk atau yang keluar gitu. Dan yang ketiga itu contohnya itu kayak petugas K3, yaitu ya brainware, itu untuk petugas K3 untuk memantau jalannya sistem informasi K3 itu di dalam perusahaan itu apakah jelas atau tidak. Dan yang terakhir itu data disimpan di server atau database. Jika ada kebocoran, kayak itu alarm otomatis berbunyi.
Baiklah, selanjutnya ada prosedur dan alur sistem informasi K3 yang akan dipaparkan oleh Siti Sarifah. Kepada Siti Sarifah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur dan alur sistem K3. Yaitu di sini ada satu, yaitu incident report, yang kedua hazard data, yang ketiga inspection, yang keempat validasi, yang kelima analisis, dan keenam ada report dan rekomendasi. Kalau yang penjelasannya, satu yaitu incident report, yaitu laporan kecelakaan. Ya, ini seperti data awal yang berisi catatan kecelakaan kerja. Masih berupa data mentah, contohnya siapa yang terluka, kapan kejadiannya, dan di mana lokasi kejadiannya. Yang kedua itu ada hazard data, yaitu data bahaya. Ini bisa berupa dengan data potensi risiko yang berisi identifikasi bahaya di tempat kerja. Terus data ini juga menunjukkan sumber risiko, contohnya lantai licin atau mesin tanpa pelindung. Yang ketiga itu ada hasil inspeksi. Data ini berupa data dari lapangan, yaitu di sini di alur ini berisi tentang hasil audit atau inspeksi K3. Terus di sini ada juga menemukan ketidaksesuaian atau potensi bahaya, seperti contohnya kayak APD yang tidak digunakan, alat yang rusak, mesin yang tidak berfungsi secara normal. Terus yang keempat, ada itu validasi atau pengolahan. Tahap ini berisi dengan data yang diperiksa kebenarannya atau yang harus divalidasi. Yang kedua, terus selanjutnya data ini berisi tentang susunan dan tata cara tentang yang digabungkan dalam sistem. Tujuan dari validasi dan pengolahan ini yaitu data jadi akurat dan siap dianalisis. Yang kelima ada tahap analisis. Tahapan ini lebih inti, yaitu pemahaman data yang berisi menganalisis tren kecelakaan, terus mencari akar penyebab dan melihat pola kejadian. Yang keenam itu ada laporan atau rekomendasi, yaitu hasil akhir dari sistem. Yang data ini berisi tentang disusunnya dalam bentuk laporan, berisi temuan atau solusi yang disertai tindakan pengendalian. Contohnya perbaikan alat, pelatihan pekerja, dan perubahan prosedur. Selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan. Kita akan membahas tentang manfaat. Manfaat di sini yaitu mengurangi kecelakaan. Mengurangi kecelakaan ini disusun dalam landasan standar IOS internasional, yaitu IOS 7010 tentang di area produksi terbukti menurunkan angka kecelakaan karena pekerja mendapatkan peringatan visual sebelum memasuki zona berbahaya. Yang kedua, meningkatkan monitoring, yaitu disusun sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 12 yang berisi pengusaha wajib melakukan prosedur informasi K3 yang dikomunikasikan ke semua pihak, prosedur pelaporan, pendokumentasian, dan instruksi kerja. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 yang berbunyi pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru tentang kondisi atau bahaya kerja, pengamanan yang diharuskan, cara kerja yang aman, yaitu ini sebagai kewajiban informasi K3 di perusahaan. Manfaat yang keempat yaitu efisiensi operasional, yaitu instruksi kerja.
yang jelas dan yang terpasang di mesin. Yang dipasang di mesin mengurangi waktu pelatihan ulang, meminimalisir kesalahan prosedur, dan menekankan biaya akibat insiden. Yang keempat, lingkungan kerja lebih aman. Seperti yaitu contohnya kayak safety data sheet yang terpasang di daerah, yang terpasang di dekat bahan kimia, memudahkan pekerja mengetahui penanganan darurat saat terjadi tumpahan, seperti respon penolong lebih cepat dan tepat. Kalau terus selanjutnya tantangan. Tantangan di sini yaitu terbagi beberapa, yaitu satu, keterbatasan kompetensi SDM. Contohnya, pekerja di gudang bahan kimia mengabaikan simbol GHS karena tidak mengerti artinya, padahal informasi tersebut krusial. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Contohnya, perusahaan kecil atau menengah belum memiliki sistem informasi ketiga yang berbasis digital, seperti software pelaporan insiden, aplikasi permit to work, sehingga pencatatan masih manual dan rawan hilang atau tidak terupdate. Yang ketiga yaitu budaya K3 yang rendah, seperti pekerja tetap tidak mematuhi peraturan karena tidak adanya sanksi tegas dan pengawasan yang rutin. Yang keempat yaitu biaya investasi. Pengadaan perangkat informasi ketiga yang lengkap seperti rambu, display digital, sistem alarm, label GHS, dan papan prosedur membutuhkan anggaran besar sehingga sering diprioritaskan belakangan oleh manajemen. Tantangan yang kelima yaitu kebutuhan komitmen manajemen. Prosedur informasi ketiga yang disusun sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 sering tidak diperbaharui karena tidak ada penanggung jawab dokumen. Akibatnya SOP menjadi usang dan tidak relevan dengan kondisi kerja terkini. Baiklah, selanjutnya ini ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh Kak Nova. Kepada Kak Nova dipersilakan. Pada Mei tahun 2022 terjadi kecelakaan ledakan di sebuah tambang batu bara bawah tanah di Kalimantan yang melibatkan 12 pekerja meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden ini menjadi salah satu contoh kecelakaan kerja besar di sektor pertambangan yang menunjukkan tingginya risiko operasional di lingkungan kerja bawah tanah. Aktivitas pertambangan batu bara yang melibatkan gas mudah terbakar, tekanan tinggi, serta keterbatasan ventilasi menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai aspek yang sangat krusial dalam operasional. Hasil investigasi yang dilibatkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba mengungkapkan adanya serangkaian kegagalan dalam sistem informasi K3 yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan tersebut. Kegagalan tersebut meliputi tidak optimalnya sistem pemantauan gas berbahaya secara real time, keterlambatan pelaporan kondisi darurat, serta kurangnya integrasi data keselamatan antar unit kerja. Selain itu, ditemukan pula bahwa prosedur komunikasi risiko tidak berjalan efektif sehingga informasi penting terkait potensi bahaya tidak tersampaikan dengan cepat kepada seluruh pekerja di area tambang tersebut. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan perangkat dan prosedur informasi K3. Berdasarkan analisis studi kasus, kajian literatur, dan identifikasi tantangan, berikut adalah rekomendasi komprehensif untuk perbaikan sistem perangkat dan prosedur informasi K3 di Indonesia. Yang pertama itu ada rekomendasi untuk pemerintah, ada memperkuat regulasi K3 digital dengan menetapkan standar minimum sistem informasi K3 berbasis teknologi yang wajib diterapkan oleh perusahaan berskala tertentu. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan kompetensi Inspektur K3 Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan target rasio 1 inspektur per 750 perusahaan. Saat ini 1:10.000 lebih. Yang ketiga, mengembangkan insentif fiskal atau tax deduction bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sistem manajemen K3 digital. Selanjutnya ada yang keempat,
mempercepat harmonisasi regulasi K3 lintas kementerian untuk mengurangi tumpang tindih persyaratan. Selanjutnya rekomendasi untuk industri. Yang pertama ada mengintegrasikan sistem informasi K3 dengan platform ERP yang sudah ada untuk memastikan konsistensi data dan efisiensi operasional. Yang kedua, menerapkan pendekatan safety leadership yang menjadikan K3 sebagai nilai utama atau core value perusahaan, bukan sekadar kepatuhan regulasi saja. Yang ketiga, mengembangkan program K3 yang inklusif dengan melibatkan pekerja dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan serta pengembangan prosedur. Yang keempat, berinvestasi dalam teknologi pemantauan K3 berbasis LOT dan AI untuk mendeteksi dini bahaya dan pemantauan kondisi kesehatan pekerja secara real time. Selanjutnya ada rekomendasi untuk akademisi dan lembaga pelatihan. Yang pertama, mengembangkan kurikulum K3 yang mengintegrasikan aspek teknologi digital, data analitik, dan human factor. Yang kedua, meningkatkan penelitian K3 berbasis bukti atau evidence-based yang dapat memberikan rekomendasi praktis bagi industri. Dan yang terakhir, itu mengembangkan program sertifikasi K3 yang diakui secara internasional dan relevan dengan kebutuhan industri internasional. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah sistem informasi K3 itu merupakan komponen strategis dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, lalu berperan dalam mengelola data secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis teknologi, lalu juga bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, lalu berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan kinerja K3. Lalu yang terakhir ada implementasi yang optimal akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.